Baik para tamu undangan, kita mulai sambutan yang pertama, yakni sambutan Kepala KTK Al-Muhajir, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Dian Fitri Handayani. Kepada beliau kami persilakan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala TPI Al-Muhajir atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua, yakni sambutan perwakilan wali santri yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Muslim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang ITB, yang terhormat Koordinator Kecamatan Amunang, yang terhormat para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat Kepala TPI Al-Muhajir dan semua dewan guru, yang terhormat para wali santri dan yang saya banggakan para hadirin dan hadirat, singkatnya para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mohon izin serta mohon maaf kepada para orang tua wali santri atas duduknya saya mewakili Bapak Ibu atau wali santri guna menyampaikan sambutan selaku wali santri. Saya yakin sekian banyak wali santri pasti juga lebih baik dari saya. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada momen yang berbahagia ini izinkan kami mengaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para ustadz dan ustazah sekalian yang telah membimbing, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami. Mungkin kami sendiri sebagai orang tua belum bisa memberikan waktu yang cukup untuk memberikan pelajaran bagi mereka di rumah. Dan justru di TPI Al-Muhajir inilah mereka memperoleh ilmu pendidikan terbaik, sehingga anak-anak
di TPI Al-Muhajir. Sebelum saya tutup sambutan ini, marilah kita doakan semoga tahun-tahun berikut TPI Al-Muhajir lebih maju lagi sehingga mencetak generasi Al-Quran yang lebih banyak lagi dan berkualitas sehingga menjadi asbab hidayah yang terbesar di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Muslim atas sambutannya. Kemudian sambutan yang terakhir, yakni sambutan koordinator pendidikan Al-Quran cabang NTB kepada yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kita muliakan guru kami Al-Ustaz Abdul Hashim, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang sama-sama kita muliakan koordinator pendidikan Al-Quran Kecamatan Apenan beserta rombongan, yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu wali santri Fatimi dan Fatimah pada pagi hari ini, dan yang sama-sama kita hormati pula anak-anak sekalian, para Fatimi dan Fatimah yang sedang berbahagia pada kesempatan kali ini. Singkatnya, kaum muslimin dan muslimah rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya. Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yakni kita bisa menghadiri acara yang sangat mulia, yakni majelis Al-Quran pada pagi hari ini. Itu merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang pada umumnya. Berikutnya sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca sholawat kepada beliau di majelis yang mulia ini, dan alhamdulillah kita bertepatan mengadakan majelis Al-Quran pada pagi hari ini bertepatan dengan bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu, untuk mendukung, untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, kami mengajak para hadirin yang mulia, mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Nabi, karena insyaallah masalah tersebut insyaallah bisa menjadi syafaat untuk kita sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan kita bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama 3 kali. Ya Nabi
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama mengawali sambutan dari kami dengan sama-sama berselawat. Mudah-mudahan dengan selawat yang sama-sama kita lanjutkan kita baca tadi, Allah bisa menjadi pengaruh kita dengan syafaat kita Rasulullah SAW. Baik, sedikit kami ingin bercerita tentang bagaimana itu metode qiraat. Mungkin alhamdulillah di kalangan kita metode qiraat itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Buktinya sampai dengan hari ini, masya Allah, yang hadir dalam pertemuan itu masya Allah luar biasa, sampai porsinya ditambah-tambah dari tadi. Ya masya Allah. Metode qiraat ini merupakan salah satu metode pendidikan Al-Quran, di mana metode ini sudah ada sejak tahun 1963. Ya. Sejak tahun 1963, metode ini digunakan oleh seorang ulama yang sangat sederhana sekali, yakni beliau adalah Kiai Haji Dahlan Salim Darkashi. Beliau ini adalah kelahiran 28 Agustus 1928. Beliau ini adalah seorang pedagang. Keseharian beliau adalah seorang pedagang. Walaupun begitu, beliau di sela-sela berdagang, di sela-sela istirahat sholat 5 waktu, beliau sering perhatikan bacaan-bacaan Al-Quran pada waktu itu. Beliau ini perhatikan bagaimana bacaan-bacaan umat Islam pada waktu itu. Beliau melihat masih banyak umat Islam pada waktu itu belum bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Padahal beliau ini adalah seorang pedagang, tapi masya Allah, beliau ini memiliki sifat risau, memiliki sifat yang luar biasa, sehingga beliau terbersih dalam hatinya bagaimana saya membuat sebuah metode yang kedepannya bisa memudahkan anak-anak dan umat Islam pada umumnya. Di mana pada waktu itu terkenal sebuah metode yang kita gunakan yang dikenal dengan metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah ini metodenya lihat, eja, baca. Alif atas A, alif bawah I, alif bawah dibaca. Dan itu masyhur terkenal di zaman kita terdahulu. Ya, yang banyak mereka ulama-ulama Al-Quran pada zaman tersebut. Tapi menurut beliau, ketika beliau berdagang istirahat di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menemukan perbedaan dalam hal ejaan. Di Lombok saja, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, bahkan itu memiliki ejaan yang berbeda-beda sesuai dengan bahasanya masing-masing. Sehingga ketika beliau ingin mencoba mengajarkan Al-Quran di tempat yang lain, kesusahan dikarenakan perbedaan bahasa. Sehingga muncullah dalam hati beliau, saya akan mencoba membuat metode yang insya Allah bisa digunakan oleh seluruh orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga beliau menarik garis benang merah, ternyata ini ejaan ini yang membuat berbeda-beda. Sehingga beliau mencoba merumuskan sebuah metode yang menghilangkan ejaannya, lihat, baca, al, baba, dan seterusnya. Oleh karena itu di tahun 1963 beliau mengawali dari anak-anaknya. Metode ini digunakan di anak-anak beliau sendiri, dicobakan, ya, dicoba dilajarkan. Kemudian ketika dirasa metodenya itu baik, dilanjutkan. Ketika dirasa itu kurang pas, agak sulit diterima oleh anak-anak beliau, itu hafiz diganti dengan bacaan yang lain. Dan masya Allah, alhamdulillah dari tahun 1963 sampai dengan hari ini di tahun 2024 sudah berapa puluh juta orang anak yang didapatkan dalam metode ini. Berapa pahalanya yang mengalir kepada beliau. Dan ini terpikir hanya oleh seorang pedagang. Dan yang kita inginkan, yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW, agar bagaimana Al-Quran ini terpikir oleh semua umat Islam. Apakah itu profesor, apakah itu dokter, apakah itu guru, apakah itu pedagang, agar bagaimana semua umat Islam ini perhatian kepada pendidikan Al-Quran. Karena pendidikan Al-Quran ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal pengajarannya. Bagaimana firman Allah yang disebutkan tadi, walaupun dia salah Al-Quran dan didikri bahan min mudzakir. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan Al-Quran
bicara tidak bisa, tapi ketika disuruh untuk melakukan Allah berkeluar dari masyaallah luar biasa. Dan bahkan orang yang dikatakan lumpuh dari segi kemampuan IQ-nya saja, lumpuh otak dikatakan itu bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Ini menandakan Al-Quran sangat mudah untuk kita pelajari, sangat mudah untuk kita baca, dan sangat mudah untuk kita hafalkan di sini. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita dukung kembali. Kita support kembali Taman Pendidikan Al-Quran di mana pun yang berada, khususnya Taman Pendidikan Al-Majid yang bertempat di Kota Melayu. Dengan kerjasama Bapak Ibu sekalian, melalui santri, mari kita dukung anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Karena di metode PKP, memangnya di metode PKP itu dikhususkan untuk anak-anak pada khususnya. Ya, khususnya metode PKP itu dikhususkan untuk anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Tapi tidak menutup juga kepada remaja, dewasa, karena semua orang bisa belajar qiraat, tapi tidak semua orang bisa belajar qiraat. Makanya hidangan itu masya Allah ya, perhatian beliau terhadap pendidikan Al-Quran sangat luar biasa sekali, dan masya Allah asbab keikhlasan beliau, bukti sebuah karya ikhlas dirancang oleh seorang itu, karya itu bisa dinikmati sampai berumur sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kami di cabang Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir qiraat yang disebutkan dengan nama ETA. Alhamdulillah dari seluruh lembaga yang ada di cabang Nusa Tenggara Barat ini terdapat 61 lembaga sampai hari ini. Di bawah nama cabang ITB ini terdapat 61 lembaga, dan dari 61 lembaga tersebut 38 mengikuti ETA. Sisanya ini masih lembaga-lembaga baru Bapak sekalian. Karena di qiraat itu standar sebuah lembaga bisa menghafalkan anak itu 1 sampai 2 tahun. Ya, 1 sampai 2 tahun sudah lembaga itu berdiri, dan sisanya lembaga yang belum mengirimkan anaknya ETA itu masih banyak lembaga baru. Alhamdulillah dari 38 lembaga tersebut terdapat 845 anak yang mengikuti ETA Bapak Ibu sekalian. 845 anak itu kami uji selama 11 hari Bapak Ibu sekalian. Ya, 11 hari. Dan dari 845 anak, alhamdulillah 826 anak dinyatakan lulus. Sisanya 14 orang anak masih belum lulus, dikarenakan masih perlu dievaluasi kembali, dan 5 orang anak mengundurkan diri dikarenakan ada yang sudah melanjut ke pesantren dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di TPI Al-Munajir dari 38 anak yang dikirimkan dari antar lembaga sampai antar cabang, alhamdulillah dinyatakan lulus 100%. Tentunya bagi TPI Al-Munajir ini menjadi kabar gembira yang luar biasa, dan kedepannya tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di khataman TPI Al-Munajir berikutnya bisa lebih baik lagi dari segi kualitas, bisa lebih banyak dari segi kualitas. Dan alhamdulillah tadi saya bisa saksikan banyak sekarang rata-rata anak-anak dari Al-Munajir usianya kecil-kecil, ya alhamdulillah. Karena masya Allah memang dikirakan ditargetkan usia 4 sampai 6 tahun. Bagaimana tidaklah berharap agar anak-anak ini bisa bakal sebelum masuk SD Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa beliau mengharapkan hal tersebut? Karena beliau berdoa pada sabda baginda Rasulullah SAW, bagaimana agar anak-anak kita, bagaimana bersabda diperintahkan anak-anak sholat pada usia berapa? 7 tahun. Usia 7 tahun itu usia masuk SD. Di mana ketika diperintahkan oleh sholat oleh baginda Rasulullah SAW,
ya 6 tahun 1 hari, 6 tahun 1 bulan, sampai usia 9 tahun itu masuk kategori usia TPQ. Kemudian dari 9 tahun lebih 1 hari sampai 14 tahun itu kategori usia remaja. Sedangkan 14 tahun ke atas itu sudah ditargetkan untuk menjadi guru-guru Qiraat. 14 tahun ke atas itu sudah mulai bisa digunakan pembinaan untuk menjadi guru ngaji, guru Qiraat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, masih semangat anak-anak? Yang masih semangat angkat tangannya. Nah, Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang turunkan tangannya kembali. Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini mohon diperhatikan ya, anak-anak sekalian. Ada pesan yang akan disampaikan untuk anak-anak kita yang sudah wafat, ya. Di mana pesan ini tidak hanya sebenarnya untuk anak-anak, tapi juga bagi kita sebagai masyarakat khususnya umat Islam, bagaimana kita bisa memperhatikan pesan ini. Anak-anak sekalian, pesan tidak hanya kepada anak-anak sekalian yang sudah wafat Al-Quran, bagaimana agar anak-anak ini selepas wafat Al-Quran ini senantiasa bisa menjaga bacaan Al-Qurannya. Ya, salah satu cara agar anak-anak kita senantiasa menjaga bacaan Al-Quran adalah senantiasa tadarus Al-Quran. Tidaklah menganjurkan agar anak-anak kita bisa tadarus setiap hari itu 1 juz setiap harinya. Siapa anak-anakku yang siap 1 juz setiap hari? Nah, Masya Allah ya. Yang siap 2 juz ada? Coba, wali santri sampai yang siap 1 juz setiap hari. Wah, mungkin ini lebih dari 1 juz dari santri saya. Masya Allah ya. Bagus 1 juz, makanya 1 juz tadi. Luar biasa. Ya, jadi pesan ini juga tidak hanya kepada anak sekalian, kepada Bapak Ibu wali santri, bagaimana setelah rekaman ini, bagaimana kita kembali mengawal anak kita, ya, bagaimana dia berada di rumahnya dengan cara ditentukan waktunya, ya, sepakati waktu dengan anaknya di rumah, bisa minta bantuan ustazahnya dengan dibantu ingatkan anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak ini, kalau ustazah mau minta, ya mau kadang-kadang begitu kan, bisa kerjasama dengan lembaga untuk bagaimana kita senantiasa bisa menjaga bacaan anak kita. Nanti di rumah mandi oleh orang tua diingatkan, disepakati, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya, ada yang setiap selesai di waktu dicicil sebentar, ya itu insya Allah bisa. Kita sama-sama kerjasama Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya, insya Allah. Karena insya Allah ini kalau anaknya baca, Bapak Ibunya mendampingi menimba akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca. Iqra'u Al-Quran innahu ya'tiyul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kalau di yaumul qiyamah Al-Quran akan beri syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membacaannya. 1 huruf Al-Quran dikasih berapa kita balasan Bapak Ibu? Berapa? 10. 1 huruf kita ngaji dikasih 10 balasan oleh Allah. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi berapa huruf? Berapa kebaikan? Kalau membaca 1 juz berapa huruf yang dibaca setiap hari, berapa kebaikan yang mengalir untuk anak-anak kita, bahkan untuk kedua orang tuanya. Ya, insya Allah anak sekalian ya, Bapak Ibu santri insya Allah siap dikawal. Insya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, di samping anak-anak nantinya mengaji di rumah, dijaga juga sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi yang laki-laki. Ayo yang laki-laki yang siap sholat jamaah di masjid, angkat tangan. Nah, Masya Allah ya, semuanya siap sholat berjamaah di masjid, ya, ngajinya bagus, sholatnya juga bagus. Karena begini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ilmu psikologis, apa yang biasa dikerjakan di usia anak-anak seperti ini, usia TK, usia SD, jika hal tersebut sudah biasa dilaksanakan sejak usia dini, itu sampai besar akan senantiasa lakukan, tidak akan dilupakan. Oleh karena itu pendidikan sejak kecil, sejak dini anak-anak kita dikerjakan ngaji
dicontohkan pada kita kedua orang tuanya, insya Allah ini juga pengalaman di saya. Ya, memang itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi masalah memang di beberapa orang yang sudah terbiasa dari kecil. Sholat insya Allah sampai dia tua, insya Allah akan terbiasa sholat secara berjamaah. Insya Allah ya, Bapak sekalian, insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian anak-anak sekalian, ngajinya sudah bagus, sholatnya sudah bagus. Nah yang ketiga, senantiasa meningkatkan rasa bakti kepada kedua orang tua. Harus taat kepada kedua orang tua. Coba sekarang anak-anak bersama bacakan doa untuk kedua orang tua. Masya Allah. Anak-anak sekalian, selepas ini setiap mau ngaji, setiap mau berangkat ke sekolah, jangan lupa cium tangan kedua orang tuanya. Setiap selesai sholat, jangan pernah lupa bacakan doa untuk kedua orang tuanya. Karena ridhonya Allah itu terdapat di keridhaan kedua orang tua. Alhamdulillah anak-anak sekarang bisa di atas panggung kehormatan ini berkat doa dari kedua orang tuanya. Karena dua orang tua lebih hidup kepada anaknya itu, masya Allah. Sebaiknya tidak ada bagian yang khusus, tidak ada batas doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu orang sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kebaktian kita kepada orang tua, agar kalau apa yang kita tadi menjadi polisi yang hafiz Quran, dokter yang hafiz Quran, dan lain sebagainya yang hafiz Quran, insya Allah bisa dicapai dengan sama-sama anak-anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Pesan terakhir anak-anak yang pertama ini, bahwasanya pertama ini bukan akhir dari perjuangan anak-anak kita, tetapi pertama ini menjadi awal perjuangan bagi anak-anak kita untuk melanjutkan ke tahapan yang lebih tinggi, ya, yakni tahapan menghafal Al-Quran. Ini ujiannya tambah besar lagi, lebih-lebih di zaman sekarang ini, ya, zaman era modern, zaman teknologi, banyak ujian anak-anak kita kalau kita sama-sama awasi. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh kepala TPQ, telah dibuka pendaftaran di TPQ Al-Muhajir Hizbut Tahfidz untuk anak-anak kita nantinya bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan menghafal Al-Quran. Dikirakan dikenal dengan nama PDPT, pasca teknologi program tahfidz. Ada juga dinamakan Hizbut Tahfidz, yang pada ujungnya itu semua sama-sama menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak sekalian, kelas ini kembali dijalin komunikasi dengan lembaga. Silakan nanti dijawab kepala sekolah kapan mulai dibuka di pendaftaran ibu kepala sekolah untuk mulai lagi. Apakah pekan depan, tanggal berapa? Silakan didaftarkan kembali anak-anaknya yang belum hadir. Bisa tesir berapa tertinggi hafalan anak kita yang mungkin kan? Alhamdulillah hafalan ini 13 juz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak kita kedepannya dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah, hafid dan hafizah sebagaimana yang dia cita-citakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang-lebihnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan itu semata-mata berasal dari kekurangan kami sebagai seorang manusia, sedangkan segala bentuk kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila takutan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami